Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu menuntun dan menopang kami dalam setiap musim kehidupan kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan membuka pikiran dan hati kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melihat cinta kasih Tuhan, serta dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan 1 Samuel pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. 1 Samuel pasal 1 ayat pertama hingga ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud, menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu itu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dusta, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan ini, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, bahkan di dalam perjalanannya diberikan kekuatan untuk melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika saya masih kecil begitu kan, jadi sama teman-teman yang lain yang sepantaran begitu, ada beberapa teman yang suka sekali menggoda adiknya. Jadi mereka tuh sukanya gangguin adiknya sampai nangis, dan pasti dinasihati sama orang tuanya. "Kenapa sih kok kamu selalu godain adikmu? Kenapa kok kamu nakali adikmu? Memangnya kamu itu untung apa kalau adikmu itu sampai menangis?" Nah, ini adalah salah satu hal yang
sepele begitu yang seringkali orang tua sampaikan kepada anaknya, tetapi belum tentu bisa dilakukan oleh orang dewasa. Apa sih untungnya begitu? Ketika kita dengan sadar diri, sadar hati, usil begitu kepada orang lain, jahil. Ini kisah tentang dua perempuan. Yang satu bernama Penina, yang satu bernama Hana. Penina ini usil sekali. Dua-duanya adalah istri dari Elkana. Dan Elkana tidak diceritakan bahwa ia tidak mengasihi yang satu, mengasihi yang lain, itu tidak diceritakan demikian. Tapi memang karena Penina ini punya anak, jadi tentu perhatian yang diberikan lebih banyak begitu kan ya, karena diberikan kepada Penina dan juga diberikan kepada anak-anaknya Penina. Jadi perhatiannya Elkana pasti lebih banyak kepada Penina, walaupun dia juga sangat mengasihi Hana. Tetapi yang menjadi persoalan Hana adalah bukan keberadaan Penina sebagai istri suaminya juga, tetapi ketika ia mengusik, ketika ia menyakiti hatinya di ayat yang ke-6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Jadi yang membuat gusar Hana bukan keberadaan Penina, tetapi cara Penina memperlakukan Hana. Jadi dia membuat Hana gusar. Nah, kemudian setelah ada yang lewat sebentar ya. Jadi setelah itu Hana menjadi sangat terluka hingga sampai berdoa kepada Tuhan. Dan kalau kita membaca, Hana ini bukan hanya tersinggung begitu bukan hanya tersinggung ketika diusili oleh Penina, tapi dia sungguh-sungguh terpuruk. Mengapa demikian? Karena pertama, pada zaman itu sudah lazim seorang laki-laki punya istri lebih dari satu, karena zaman itu adalah zaman yang patriarkal. Nah, jadi persaingan itu sendiri itu bukanlah hal yang mudah, walaupun tidak bisa dikatakan persaingan ya, tapi ya keberadaan istri yang banyak itu awalnya memang sudah tidak mudah terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu kan punya pasangan, tentu kalau ada orang ketiga, 4, 5, 6 kan pasti tidak senang begitu. Nah ini ada dan jelas begitu, dan ya pasti dari awal memang sudah tidak nyaman lagi. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, perempuan itu hampir tidak memiliki harga jika mereka tidak memiliki laki-laki di dalam hidupnya. Jadi sudah sering saya katakan bahwa perempuan itu manusia kelas 2, tetapi perempuan ini hampir tidak punya nilai diri ketika mereka tidak memiliki atau dimiliki oleh laki-laki. Jadi kalau masih punya suami ya puji Tuhan, karena mereka bukan janda. Tapi akan menjadi sangat baik ketika mereka punya anak laki-laki. Jadi punya suami lalu punya anak laki-laki. Nah, kesetresan Hana ini bertambah karena dia tidak punya anak, sedangkan istri lain itu punya anak, dan anaknya ada laki-laki, ada perempuan. Jadi dia sudah insecure, dia sudah minder, dia sudah merasa rendah diri karena keadaannya. Jadi keadaannya sendiri itu sudah cukup menyiksanya. Lalu yang ketiga adalah si Penina sebagai perempuan ini sekarang tahun 2020 dan feminisme sudah berkembang. Yang sering kita dengarkan atau diserukan oleh para feminis adalah woman support woman. Jadi perempuan mendukung perempuan. Ketika melihat perempuan dilecehkan, bukannya menuduh, oh gara-gara bajumu. Ketika melihat perempuan mengalami kekerasan, bukan diam saja tetapi ditolong. Nah, tapi zaman itu Penina tidak woman support woman, dia tidak mendukung Hana, dia tidak menghibur Hana. Dia tidak relate, dia tidak mengerti, dia tidak berempati terhadap keadaan Hana, tetapi justru menyakiti hatinya supaya Hana gusar. Dan itu dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya sekali, 2 kali, tapi dilakukan secara terus-menerus. Hingga di satu titik Hana merasa sangat tertekan. Kemudian ia berdoa kepada Tuhan, dan yang paling menyakitkan yang saya baca adalah karena begitu terlukanya, ada iklan. Karena begitu terlukanya, karena begitu sakit hatinya, dia tidak bisa mengucapkan doanya. Apalagi kan itu juga ada orang lain ya. Dia tidak bisa meraung-raung dalam berdoa kepada Tuhan. Dia hanya bisa berdoa dalam hati dengan bibir yang komat kamit sampai dikira mabuk oleh Eli. Nah, kisah dua perempuan ini menempatkan kita pada satu situasi untuk bersama-sama kita pelajari.
dari sudut pandangnya Peninnah dulu. Apa sih untungnya? Apa yang membuat kita lebih baik gitu ketika menyakiti orang lain dengan sengaja dan terus-menerus? Kok hobi kok menyakiti orang lain? Padahal Peninnah itu sudah mendapatkan banyak hal di dalam kehidupannya. Walaupun juga tidak diceritakan ya, mungkin Peninnah punya masalah keluarga dan lain-lain, nggak diceritakan juga. Dia punya suami yang mengasihinya dan dia punya anak-anaknya, dan kehidupannya itu ya bukan kehidupan yang buruk, tidak diceritakan kok kondisi ekonomi sosialnya belum, enggak. Kenapa kok dia harus begitu usilnya kepada Hana, walaupun tidak diceritakan ya urutannya itu gimana istri-istri itu, tapi kenapa harus begitu? Ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu bahwa stop usil. Karena kalau kita baca di ayat yang ke-6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Yang terjadi kepada Hana itu bukan kesalahan Hana, bukan kesalahan Elkana, tetapi karena Tuhan punya keputusan untuk menutup kandungannya Hana. Nah, tapi Peninnah menggunakan kejadian itu untuk menyakiti Hana. Nah, ini yang seringkali sadar tidak sadar kita lakukan. Ketika orang lain mengalami sesuatu, tidak selalu itu karena keputusan dan kesalahannya. Bisa jadi karena memang Tuhan punya keputusan lain di dalam kehidupan. Misalnya ada orang belum punya anak padahal usianya sudah sangat matang. Tidak perlu menjadi bahan omongan, tidak perlu ditanyakan terus-menerus. Bapak Ibu coba bayangkan, Bapak Ibu punya penyakit apa begitu, lalu ditanya, dibahas terus, bahkan dikasih nasihat-nasihat yang mungkin orang itu sudah mencari tahu. Kayak saya ini, penyakit saya yang paling lama dan paling konsisten, dan mungkin Bapak Ibu banyak tahu, saya ini punya asam lambung. Nah, sebagai orang yang punya penyakit asam lambung, tentu saya sudah ke dokter. Dan ketika di Surabaya, saya itu hampir 1 bulan sekali pergi ke dokter, dan di Wonosari pun saya juga beberapa kali, sering sekali ke dokter karena asam lambung. Jadi tidak perlu disarankan untuk pergi ke dokter karena saya sudah pasti tahu bahwa saya pergi ke dokter ketika saya sakit. Lalu tidak perlu dijelaskan obat-obat yang harus saya minum. Kenapa? Karena dokter sudah memberikan resep dan saya sudah bertahun-tahun sakit ini. Kecuali Bapak Ibu juga punya sakit yang sama seperti saya, lebih akut dan punya solusi yang lebih tepat. Nah, dan tidak perlu menggurui, ya kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Tentu saya sudah tahu, dan orang yang kenal saya tentu tahu bahwa saya tidak makan pedas, saya tidak minum soda, tidak minum kopi dan lain-lain karena asam lambung saya. Nah, begitu juga dengan Hana tadi, tidak perlu dikata-katai, tidak perlu, dia sudah tahu. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Ini juga mengingatkan saya untuk tidak usil dengan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan pada orang lain. Kok di usia begini kamu belum dapat kerjaan? Kok di usia begini kamu belum menikah? Kok sampai sekarang kamu belum punya pasangan? Kok kamu begini, kok kamu begitu? Nggak perlu. Ini dari sudut pandang Peninnah. Karena Tuhan itu punya rencana pada setiap kehidupan orang lain. Ketika Tuhan punya rencana di hidup orang lain yang berbeda dengan yang kita pahami, stop usil. Ini dari sudut pandang Peninnah. Lalu bagaimana dari sudut pandang Hana? Yang pertama, kita melihat bagaimana kedukaan, insecure, rasa khawatir itu menyelubunginya. Dia tidak melihat bahwa suaminya mengasihinya. Dia merasa sangat rendah diri karena dia tidak punya anak. Dia merasa sangat gusar karena madunya mengganggunya. Dia tidak melihat bagaimana suaminya mengasihinya. Di ayat yang berapa tadi ya? Oh, ini salah baca. Di ayat yang ke-8. Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa kamu tidak makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 orang anak laki-laki? Jadi Elkana ini tidak menuntut Hana untuk punya anak. Elkana tidak mengurangi kasihnya karena dia tidak punya anak, enggak. Tapi itu tidak dapat dilihat oleh Hana karena dia sedang mengalami rendah diri. Nah, ini mengingatkan kepada kita ada banyak hal yang membuat kita bisa rendah diri.
kesuksesan orang lain, keberhasilan orang lain, orang-orang yang berjalan bersama kita baru sampai 2 meter kok mereka sudah 100 meter. Sering membuat kita merasa rendah diri. Tetapi kerendah dirian ini jangan kemudian menjatuhkan dan menguasai kita. Tapi melihat bagaimana membuat rendah diri ini tidak membuat kita lupa terhadap hal-hal yang patut kita syukuri. Seperti tadi keberadaan Elkanah itu yang pertama. Yang kedua, yang patut diteladani oleh Hana adalah ketika dia mengalami kegusaran hatinya, kepada siapa datang? Ia datang kepada Tuhan. Nah, ketika ia datang kepada Tuhan dalam keadaan yang apa ya? Dalam keadaan yang sangat sengsara, dia nggak mengikuti protokol doa. Bapak Ibu ada kan? Ya kalau berdoa sebaiknya begini begitu, tapi dia nggak mengikuti protokol doa. Dia bahkan menurut Eli itu kelihatan kayak orang mabuk. Jadi dia itu berdoanya benar-benar nggak kayak orang berdoa. Tapi dia dalam doa yang tidak kelihatan seperti orang berdoa itu dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu kalau pergi ke makam melihat orang nangis karena sedang kedukaan, mereka itu tidak berdoa seperti selazimnya ketika kita berdoa gitu kan. Nah, kenapa? Karena ya memang begitu gitu keadaannya, karena nggak bisa gitu, karena nggak ingat buat melakukan protokol berdoa yang baik. Tapi hal yang baik yang kita patutlah dilihat adalah dia datang kepada Tuhan dalam setiap pedihnya. Nah, dari semua hal yang kita lihat dan kita pelajari dari Penina dan Hana ini mengingatkan kepada kita bahwa yang pertama, stop usil sama orang lain, karena Tuhan punya rencana terhadap hidupnya orang lain, punya rencana terhadap hidup kita. Nggak usah menimbang, nggak usah menilai, biarkan Tuhan yang berjalan. Nggak usah dibanding-bandingkan, nggak perlu juga, nggak ada untungnya juga. Yang kedua, rendah diri jangan sampai membuat kita hanyut dan tidak mensyukuri yang di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah apapun yang terjadi pada kita, satu-satunya tempat berkeluh, satu-satunya tempat berdoa adalah Tuhan. Dan Tuhan itu paham. Bahkan ketika orang lain nggak paham, itu nggak jadi masalah. Yang penting Tuhan paham dan Tuhan pasti memahami. Mari kita berdoa. Tuhan kiranya berkenan menolong kami untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, menolong kami untuk bersyukur, dan menolong kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dan ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, dan kiranya Tuhan menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kami. Dan di tengah pandemi ini kami juga berdoa bagi mereka yang sedang bergumul karena corona, yang kehilangan kerabatnya, yang kehilangan hartanya, dan ketakutan yang berlebihan. Kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan menguatkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Dan terima kasih buat Pendeta Mamo yang sudah menggantikan saya selama di minggu lalu. Dan semoga kita menjadi lebih baik lagi. Selamat menjalani kehidupan, sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.